Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk menjalankan semua program prioritas kita. Ini live IG yang paling ditunggu-tunggu. Jadi apapun postingan saya pertanyaannya tentang PPG kan ya. Nah ini saya memenuhi janji saya pada waktu itu untuk minggu depan ada live IG terkait dengan tema yang sangat menarik dan ditunggu oleh Bapak Ibu semua, yaitu tentang persiapan pelaksanaan PPG, khususnya PPG guru tertentu. Nah, jumpa lagi dengan saya Bu Nunu dalam acara live IG ngopi bareng Bu Nunu, yang mana ngobrol pintar kali ini kita akan mengambil tema terkait dengan pelaksanaan PPG atau persiapan pelaksanaan PPG. Dan hari ini semula saya akan live di Sulbar bersama dengan Pak Kepala BGTK Sulbar. Namun karena ada satu dan lain hal sehingga live IG ngopi bareng Bu Nunu kali ini kita laksanakan di ruang kerja saya, di pojok ngopi saya, di gedung Kemendikbudristek dan Kemendikdasmen. Saya mau nyapa dulu nih yang sudah hadir di live sore hari ini. Silahkan Anda tulis kota asal Anda supaya bisa saya baca ya. Iya, di sini ada yang dari Lampung, ada dari Aceh, Maros, Citerep, ada dari Citerep ya, Depok, Medan, Pontianak, Oku Timur, Cirebon, Tanjung Raja, Padang Sidempuan, Aceh, Surabaya, Tasik, Deli Serdang, semua saja yang sekarang sudah bergabung. Selamat sore, semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk menunggu program-program prioritas kita lewat di depan Bapak Ibu semua. Terima kasih ya sudah bergabung membersamai saya dalam acara live ngopi bareng Bu Nunu di sore hari ini. Nah, sebelum kita bicara terkait dengan tema kita yang sudah ditunggu-tunggu ya, saya juga menyapa Bapak Ibu yang sudah lain yang meskipun belum menulis sudah bergabung dengan saya di acara ini terhadap 7.815 Bapak Ibu guru dan juga semua dari Dinas Pendidikan ya yang sudah juga siap-siap untuk menyambut pelaksanaan PPG, dan juga tentu yang saya cintai seluruh kepala balai guru tenaga kependidikan, balai besar guru tenaga pendidikan dan kantor GTK di seluruh Indonesia di 34 provinsi yang sudah menyimak acara ngopi bareng Bu Nunu di sore hari ini. Nah sekarang saya mau cerita dulu nih kopi yang di hadapan saya ya. Mungkin penampakannya beda ya dari yang biasa. Nampak nggak sih dari situ kopinya? Kalau nggak nampak saya tunjukkan ya. Nah, mungkin agak diinin sedikit. Kopi saya hari ini adalah kopi dari saya, karena saya tidak sedang di mana-mana. Hari ini saya kopinya mau saya majukan apa saya mundurkan nih ya? Majukan nih kopinya. Ya, kopi ini adalah dibuat dengan metode seduh V60 atau V60 ya, dan kopinya kopi dari Mandailing ya, karena dari Mandailing itu termasuk salah satu kopi yang nikmat sekali jika diseduh dengan metode V60. Paling enak ya minumnya dengan tempat seperti ini ya. Ini servernya dan ini saya tes dulu rasanya enak apa enggak. Enak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kopi yang sekarang yang diseduh dengan metode V60 itu disebut V60 dripper karena bentuknya seperti huruf V ya. Huruf V itu ada di sini ya, itu seperti penyaringnya itu kertas ya, kertas bentuknya V atau penyaringnya dari alat yang berbentuk huruf V, corongnya seperti huruf V dengan sudut 60 derajat. Makanya disebut V60. Biasanya alat ini dipakai waktu untuk ngedrip atau menyaring kopi, menuangkan ke dalam servernya ini ya, supaya cita rasanya tidak hilang ya dengan metode ini. Ini mungkin ya ini bisa saya tunjukkan nih. Nah ini ya, ini alatnya nih Bapak Ibu, ini yang seperti ini, lalu diberikan kertas penyaring, ini disebut dengan V60 ya. Besok lagi kita ngobrol-ngobrolnya tentang kopi ya. Nah ini sebenarnya metode yang sangat sederhana, mudah sekali, yang mana ini cocok sekali buat kita ingin menikmati cita rasa dari biji kopi yang sesungguhnya. Jadi nggak pakai mesin ya menyeduhnya, benar-benar manual, maka disebut manual brewing ya, brewingnya itu secara manual. Itu terkait dengan kopi kita ya hari ini. Kalau misalnya ingin mencoba, silahkan
Saya sangat suka rasanya karena sangat menggambarkan biji kopi itu dan bisa dinikmati asli cita rasa kopi, biji kopi yang dari Mandalingnya. Nah itu terkait dengan kopi ya. Saya juga mau ada satu filosofi kopi ya untuk Bapak Ibu itu. Jadi sebenarnya kalau kita minum kopi itu, kesempurnaan rasa kopi itu bukan dari, kalau orang-orang yang suka minum kopi plus gula kan manisnya ya. Kalau ini enggak, kesempurnaan kopi itu sebenarnya berasal dari rasa pahit di dalamnya. Jadi kopi tanpa rasa pahit itu disebut dengan belum sempurna. Itulah filosofinya bahwa sebenarnya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup itu dari semua kepahitan yang sedikit demi sedikit kita bisa kita rasakan dan kita lewati dengan baik. Sehingga sebenarnya kenangan yang pahit, semua peristiwa pahit dalam hidup kita ini anggaplah sebuah pelajaran. Karena dengan menikmati semua kepahitan itu dan kita bisa menyikapinya, melaluinya dengan baik, itu artinya kita sudah sampai pada kesempurnaan yang sesungguhnya. Itu dia filosofi kopi kita siang hari ini. Itu ya, supaya lebih lengkap tentu saya akan menseruput dulu kopi saya. Dan terima kasih kepada 12.600 Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung di acara live ngopi kita sore hari ini. Pasti nggak sabar ya, mau tahu pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab apa belum oleh Bu Nunu gitu ya. Dan yang menggembirakan nanti kita sore ini akan ditemani oleh Mas Direktur PPG ya. Beliau yang sangat tahu persis, yang mengawal dengan baik semua kebijakan kita khususnya yang terkait dengan PPG. Nah, kemarin ya pada saat kita mengupload flyer tentang ngopi kita, ini kita juga menyertakan Google Form ya. Dan di Google Form itu terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengirim pertanyaan, menuliskan, dan jumlahnya luar biasa antusiasme Bapak Ibu Guru terkait dengan program PPG ini. Karena kami mencatat ada 2.900 pertanyaan yang masuk. Contohnya apa saja sih yang ditanyakan Bapak Ibu? Pertanyaannya sederhana. Bu, kapan PPG Guru tertentu dibuka? Dan ada juga yang lagi harap-harap cemas menunggu PPG Prajab. Kapan PPG Prajab atau calon guru dibuka? PPG Guru tertentu kemana arahnya Bu? Apa betul bulan depan pemanggilannya? Apa kabar PPG? Kapan dimulai pemanggilannya? Intinya adalah dari semua pertanyaan itu adalah ketidaksabaran Bapak Ibu. Kapan sih sebenarnya PPG ini? Kenapa sih sampai bulan Mei belum dibuka juga? Kurang lebih banyak ya, 2.900 itu berisi terkait dengan pertanyaan, masukan, keluh kesah Bapak Ibu semua selama ini terkait dengan PPG. Apapun itu, saya berterima kasih pada Bapak Ibu kami atas nama Kemendikbudrismen Dijen GTKPG dan Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Berterima kasih terhadap semua pertanyaan Bapak Ibu, saran, keluh kesah, karena itu menunjukkan perhatian Bapak Ibu yang sangat luar biasa terhadap program pendidikan profesi guru. Karena pertanyaan itu banyak sekali dan saya tahu dari setiap saya live IG atau saya posting apapun pertanyaannya tentang PPG, maka hari ini kami hadir menyapa Bapak Ibu semuanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan sudah kami kurasi. Dari sekian pertanyaan itu sebenarnya mengkerucut ke beberapa substansi penting yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Seperti yang saya sampaikan hari ini, saya akan ditemani oleh Mas Ferry Maulana, Direktur PPG, yang selama ini tentu sudah sangat erat kaitannya, sangat lekat dengan pelaksanaan PPG ini. Nah, kami juga sudah mengumpulkan berbagai pertanyaan itu ya Bapak Ibu. Silahkan sekarang boleh juga langsung menuliskan pertanyaannya dan saya akan menjawabnya. Jika ada persamaan pertanyaan yang tidak dijawab, mungkin Bapak Ibu bisa menyimak karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu kurang lebih sama, ada beberapa yang sama. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin mengulas sedikit terkait dengan kebijakan PPG Guru Pendidikan Profesi Guru. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati semua di seluruh Indonesia yang sedang bergabung, seperti kita tahu bahwa kemarin Hari Guru ya, pidatonya Pak Presiden kan banyak yang beredar ya. Jadi itu sebenarnya menggambarkan visi besar Presiden yang tertuang dalam Asca Cita. Salah satunya fokus utamanya adalah pada cita yang keempat ya. Cita yang keempat itu yang menjadi dasar program prioritas Kemendikbudrismen saat ini, yaitu terkait dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan teknologi. Disinilah peran Bapak Ibu Guru menjadi sangat penting karena Bapak Ibu Guru lah penentu apakah sumber daya yang berdaya tadi, yang kuat tadi bisa terwujud.
Tentunya kalau kita ingin Indonesia itu unggul dan bersaing di tingkat global, maka kita perlu memastikan guru-guru kita memiliki kompetensi yang memadai, yang kuat, sehingga mampu menyampaikan materi dengan baik dan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang kompeten dan berkarakter. Karena itulah Kemendikbudrismen melalui Dirjen GTKPG mempunyai beberapa program prioritas untuk guru, terutama dalam hal bagaimana meningkatkan kualifikasi, meningkatkan kompetensi, serta ujung-ujungnya adalah kesejahteraan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu ya, karena kita punya banyak sekali program yang kita akan laksanakan di tahun ini, salah satunya adalah melalui pendidikan profesi guru. Itulah program yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Saya juga selamat pada Bapak Ibu guru yang tahun lalu ikut piloting tahap 1, 2, 3 yang sudah mendapatkan transfer langsung ya. Kemarin kan ada kebijakan Presiden juga, transfer langsung ke rekening guru. Jadi dari 1,4 juta ASN daerah gitu ya, itu sudah ditransfer hampir 86%. Dan itu terima kasih kolaborasi kita bersama. Dan bagi yang non ASN itu ditransfer langsung dari Kemendikbudrismen ya. Semoga Bapak Ibu guru yang piloting 1, 2, 3 sudah dapat semua. Nah, kami sangat berharap melalui program ini guru bisa memenuhi kompetensinya seperti pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional, sehingga guru akan lebih fokus pada murid dalam proses pembelajaran di kelas. Program ini adalah kesempatan emas bagi Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kompetensi, dan profesionalismenya. Saya percaya melalui program PPG bagi guru tertentu ini tidak hanya melahirkan guru yang hebat dalam mengajar, tetapi juga tangguh menghadapi berbagai tantangan dunia pendidikan yang terus berubah. Dan yang kami inginkan adalah slogan peningkatan kesejahteraan melalui profesionalisme atau sertifikasi itu dapat terwujud. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas terkait dengan bagi guru tertentu dulu ya. Untuk PPG calon guru nanti ada kesempatan terpisah. Program PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 akan menjadi langkah awal bagi para guru yang terpanggil untuk menjalani proses pendidikan profesinya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat pendidik, sehingga Bapak Ibu guru mendapatkan label atau mencapai guru profesional. Karena itulah syarat standar guru di Indonesia. Sertifikat itu yang Bapak Ibu miliki nantinya juga menjadi dasar dalam pemberian tunjangan profesi sebagai bentuk penghargaan dan komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan guru, serta mengapresiasi peran penting Bapak Ibu guru dalam mendidik generasi bangsa. Nah, sudah ya, saya akan panggil ini langsung tamu istimewa saya, teman ngopi saya hari ini, yaitu Mas Direktur Ferry. Ayo Mas Dir, silahkan datang. Apa kabar Mas Direktur? Alhamdulillah baik Bu Dirjen. Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi dari mana, apa saja aktivitas hari ini? Hari ini cukup padat banyak ya Bu Dirjen ya, dari rapat, kemudian persiapan untuk launching. Kemarin yang rapat dengan LPTK penyelenggara PPG gimana? Alhamdulillah baik Bu, lancar sekali. Ada berapa LPTK yang hadir? Ada 124 Oh, ada perwakilan 124. LPTK. Dia yang akan melaksanakan PPG guru tertentu ini untuk ya? Untuk tahap ini, betul. Oke. Ya, terima kasih Mas Ferry sudah menemani saya bergabung dalam acara ngopi bersama saya hari ini Mas. Ini ditunggu-tunggu loh. Iya, Bu. Sekarang saja yang bergabung ada 18.300 Bapak Ibu guru ya bergabung bersama kita. Dan saya senang Mas Ferry bisa menemani saya meskipun tidak minum kopi ya, kurang sehat ya. Agak batuk ya? Bisa Bu, bisa. Oh, bisa ya. Nggak apa-apa, Mas Ferry juga bisa saya siapkan minum istimewa untuk Mas Ferry. Terima Dan kasih, saya Bu. minum kopi ya. Tadi saya minumnya kopi Mandailing Mas ini, yang diseduh dengan metode V60. Semoga Mas Ferry satu saat juga bisa menemani saya dengan minum kopi ini. Oke, Mas Ferry, ini ada pertanyaan nih ya. Boleh dijelaskan nggak bagaimana pelaksanaan PPG khususnya guru tertentu tahun 2002 ini? Apakah sama dan apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru? Baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Bapak Ibu sekalian, memang betul pelaksanaan PPG bagi guru tertentu ini berfokus pada penuntasan sertifikasi bagi guru tertentu atau dulu disebut guru dalam jabatan Bu Dirjen secara lebih efektif sesuai dengan regulasi yang ada. Ini ada Peraturan Menteri Pendidikan 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Nah, nantinya sasaran PPG ini Bapak Ibu sekalian, terutama untuk bagi guru tertentu di 2025 ini, fokus bagi guru yang terdaftar
dalam data pokok pendidikan atau Dapodik dengan statusnya aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024 dan belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi kuncinya aktif mengajar, Bu. Oh, aktif mengajar ya. Ya. Jadi mereka harus aktif. Betul. Kalau misalnya nggak aktif dia ada di Dapodik tapi tidak aktif? Ya, yang mereka tidak ada di Dapodik, tapi sebetulnya dulunya pernah aktif, itu bisa dipanggil juga, Bu Dirjen. Sepanjang dulunya ada riwayat dia aktif di Dapodik gitu. Tapi yang paling penting adalah pada tahun 2023-2024 yang bersangkutan itu full mengajar pada tahun tersebut. Oh, yang penting di tahun terakhir ya. Betul. Oke, kalau terkait itu tadi terkait persyaratan ya Mas Ferry. Lalu terkait dengan alur penyelenggaraan PPG guru tertentu tahun 2025 ini seperti apa? Apakah ada perbedaan atau sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Baik. Materinya juga sama nggak sih? Ya, terima kasih Bu Dirjen. Saya jawab untuk materi dulu ya Bu Dirjen ya. Materinya ada penambahan terkait dengan kurikulum pendidikan nilai. Ya, kemudian juga ada kebekaan, kebekaan ada perubahan ya. Dan juga penambahan tentang pembelajaran mendalam. Nah, sebenarnya secara umum sama Bu Dirjen kalau alurnya ya, dimulai dari seleksi administrasi, kemudian pemanggilan di SIM PKB, lapor diri di LPTK, dan sampai dengan uji kompetensinya. Nah, untuk pembelajaran PPG bagi guru tertentu itu dilaksanakan secara fleksibel, daring, pembelajarannya mandiri, Bu Dirjen, dan penugasan terstruktur melalui platform. Dan kebetulan tahun ini pembelajaran menggunakan platform Ruang GTK, Bu. Oh, itu apa bedanya dengan yang dulu? Nah, ini sebetulnya polanya hampir sama, tetapi Ruang ini adalah rumah besar rumah pendidikan yang memang di-launching untuk melaksanakan berbagai program-program kementerian. Nah, ini ada di website ataupun di link guru Kemendikdasmen Go ID. Itu sama ya Mas ya? Waktu masuknya cara belajarnya itu sama sederhana Sama ya? Bu, sederhana Bu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu silahkan untuk mencoba dulu mengeksplor di rumah pendidikan Bu, khususnya di Ruang GTK. Jadi alamatnya Bapak Ibu ruang.kemendikdasmen.go.id ya, itu nanti rumah pendidikan, guru.kemendikdasmen.go.id ya Mas ya? Betul sekali. Terus itu nanti bisa nyari di Ruang GTK ya? Betul, di Ruang GTK. Pakai akun belajar ID ya? Iya. Oh betul, ya. Dan semuanya ini gratis Bu Dirjen ya. Jadi semua dibiayai oleh pemerintah. Jadi apabila nantinya ada informasi pungutan-pungutan yang menjanjikan pemanggilan PPG atau menjanjikan kelulusan ataupun yang lain-lain, maka Bapak Ibu harap abaikan saja karena itu tidak benar gitu. Mungkin itu Bu Dirjen ya. Oke. Ini ada yang mengatakan pakai mikrofon Bu, suaranya kecil sekali. Kecil nggak? Nggak ya, mungkin Mbak yang suaranya kecil volumenya digedein ya. Mungkin volumenya masih belum maksimal nih karena di sini dites suaranya udah bagus. Gitu ya, dicek perangkatnya Bapak Ibu. Ini Mas, ini banyak yang tanya nih, dari kemarin itu sebenarnya kapan sih pemanggilan Mas? Ya. Pemanggilannya dimulai kapan? Baik. Coba Bapak Ibu dijawab nih. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak dan juga paling sering ditanyakan oleh para guru. Jadi Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah pemanggilan peserta untuk PPG bagi guru tertentu di tahap 1 ini akan dimulai insya Allah besok Kamis Bu Dirjen. Oh besok ya Bapak Ibu siap-siap ya. Betul. Yang dipanggil siapa dulu nih Mas? Ya, jadi mereka yang masuk ke dalam daftar di seleksi administrasi yang dinyatakan lolos ataupun lulus administrasi tahun lalu. Okay. Dan mereka berdasarkan urut dari usia, masa kerja dan lain sebagainya Bu. Gitu. Kalau yang tahun lalu itu akan terpanggil semua ya Mas? Seharusnya terpanggil. Seandainya memenuhi syarat ya? Seandainya memenuhi syarat terpanggil semua insya Allah. Dan proses pemanggilannya ini bertahap Bu. Mungkin di tahap pertama katakanlah ada 300.000, nanti tahap berikutnya ada berapa, dan ini tergantung dari hasil yang sedang kita siapkan untuk seleksi administrasi berikutnya. Jadi kalau misalnya ada 380.000 gitu ya yang sudah lolos nih misalnya Mas, yang terpanggil belum semua 300.000, lah sisanya bagaimana? Ya. Yang nggak terpanggil? Insya Allah kita akan ada 3 tahap ya Bu Dirjen ya. Oh, tahun ini ada 3 tahap Pak Bapak Ibu, ada 3 batch ya. Dan nanti untuk guru yang telah memenuhi persyaratan administrasi tapi belum mendapatkan kesempatan pada tahap 1, mohon menunggu informasi pemanggilan tahap berikutnya pada akun SIM PKB masing-masing Bu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti ya, kan tanggal 8 besok mulai dipanggil ya, Bapak Ibu coba cek akun SIM PKB-nya masing-masing. Jika merasa sudah dinyatakan lulus administrasi tahun lalu,
tapi belum terpanggil, itu ada banyak permasalahan teknis gitu ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti akan dipanggil di tahap berikutnya. Karena tadi Mas Direktur menjelaskan tahun ini akan ada 3 gelombang atau 3 batch untuk pendidikan profesi guru. Kita berkomitmen untuk menuntaskan ya tahun ini. Jadi jangan khawatir, nanti kok saya nggak dipanggil. Pasti bagi yang semua guru yang S1 di 4 yang memenuhi syarat sebagaimana yang tadi Mas Dir sampaikan, itu akan kita tuntaskan tahun ini. Alhamdulillah pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk pelaksanaan PPG bagi Bapak Ibu guru tapi yang memenuhi syarat Bapak Ibu ya. Nah gitu ya Mas Dir ya. Betul Bu Dirjen. Ya. Saya juga mau izin menginformasikan Bu Dirjen bahwa insya Allah akan ada webinar terkait informasi resmi pelaksanaan PPG nanti, terutama bagi guru tertentu tahun 2025. Besok Bu, hari Kamis, 8 Mei pukul 13.30 di YouTube-nya Ditjen GTKPG. Oh, yang di situ ada Pak Menteri ya? Ya Bu, betul. Insya Allah beliau nanti hadir menyampaikan beberapa informasi. Ya Bapak Ibu, jadi besok ada webinar, jam berapa ya webinarnya ini Mas? 13.30. Besok ada webinar pukul 13.30. Ada Pak Menteri yang akan menyapa Bapak Ibu semua. Silahkan jangan lupa gabung di webinar kita. Itu penjelasan lebih teknis dari live IG sore hari ini untuk persiapan pelaksanaan PPG guru tertentu tahap 1 gitu ya. Kalau terjadi kendala nih Mas, misalnya guru bingung, ya nggak semua guru punya pemahaman yang sama ya terkait dengan informasi yang kita tuangkan dalam media sosial maupun medianya PPG ya. Betul. Mereka harus menghubungi siapa Mas? Kalau misalnya bingung, dia harus lapor kemana sih? Perlu kita sampaikan nih Bapak Ibu guru. Ya. Nah, untuk hal ini Bu Dirjen, kami di Direktorat PPG telah menyiapkan layanan konsultasi daring. Yang mana setiap minggu itu ada 2 kali pertemuan konsultasi daring. Hari apa aja tuh Mas? Nah, ini kalau tidak salah hari Selasa dan hari Jumat ya. Mereka bisa melihat jadwalnya di ada di websitenya PPG. Nah, jadi websitenya ppg.kemendikbuddasmen.go.id atau bagaimana? Websitenya? Di PPG Go ID. Betul. Oh, PPG Go ID ya. PPG Kemendikbuddasmen Go ID. Ya. Ya Bapak Ibu, tadi juga ada pertanyaan yang lewat nih di sini bahwa webinarnya kapan? Ya nanti dicek ya di websitenya PPG di ppg.kemendikbudasmen.go.id. Itu ada flyer dan informasi terkait dengan webinar untuk besok ya. Dicek di situ, ada tautannya juga. Kalau nggak bisa bergabung di YouTube-nya ya. Nanti itu seperti yang tadi Mas Ferry sampaikan. Ya, jadi nanti di dalam tanya jawab ini Bu, sebetulnya mereka bisa langsung menyampaikan kendala yang dihadapi. Nanti tim kami yang akan membantu menjawab dan memberikan solusi. Nah, selain itu Bu Dirjen, bagi mereka yang terkendala waktu untuk melaksanakan konsultasi daring, kita juga menyiapkan layanan helpdesk PPG yang aktif pada hari kerja dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu Bu Dirjen, ada juga jika ada kendala dalam mengakses dan juga dalam proses pembelajaran di ruang GTK, Bapak Ibu dapat melaporkan melalui helpdesk ruang GTK-nya. Oh, ruang GTK ada helpdesk-nya? Ada helpdesk-nya Bu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses kedua layanan tadi melalui laman PPG yang tadi Ibu sampaikan, ppg.dikdasmen.go.id. Jadi mulai dari panduan, kemudian video tutorial dan helpdesk semua sudah kami siapkan di laman tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu itu ya kalau mau tahu semua informasi jangan lewat mana-mana. Jadi kunjungi saja di websitenya PPG. www atau www.ppg.dikdasmen.go.id. Apapun pertanyaan Bapak Ibu, misalnya panduannya seperti apa, video tutorial bagaimana, helpdesk-nya itu ada di situ. Jangan bertanya ke yang lain-lain, tanya saja di situ ya. Bisa nulis juga kok di ruang GTK ya, di situ juga ada bisa bertanya. Dan tadi sudah disebutkan juga terkait dengan konsultasi daring. Kalau ini ya live ini nanti ada yang terlewat, Bapak Ibu bisa ngecek di media sosialnya PPG atau di websitenya PPG. Mungkin ada pesan nih buat Mas Dir, buat mereka yang Bapak Ibu guru yang akan ikut di tahap 1 ini harus apa sih mereka? Oh ya, saya mau nyapa dulu, terima kasih pada 22.300 lebih guru yang sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menulis pertanyaannya. Dan terima kasih juga yang sudah menulis kota asalnya semua ya. Untuk menghemat waktu tidak saya bacakan di sini, tapi saya sudah baca. Apa Mas pesannya untuk Bapak Ibu guru? Baik Bu Dirjen, jadi
ada hal yang perlu kami sampaikan bahwa kalau dulu proses pengerjaan modul itu tidak berbatas waktu ya Bu. Oh ya. gitu. Yang saat ini Bapak Ibu yang nanti ikut PPG dimohon dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan mohon Bapak Ibu dapat mengerjakan semuanya secara mandiri dan menghindari kecurangan gitu ya Bu ya. Jadi karena berbatas waktu, ada waktunya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tapi batas waktu itu untuk mengatur supaya ritmenya lebih tepat selesainya. Ya, saya nambahin ya Bapak Ibu. Pengalaman tahun lalu Bapak Ibu yang mengerjakan sendiri dengan sungguh-sungguh itu pasti lulus. Jadi tingkat kelulusan kita sampai 98,6 98,96%. Itu artinya tuh dapat dipastikan hampir semua yang mengerjakan sendiri itu lulus. Yang nggak lulus tuh pasti ada indikasi-indikasi. Tadi pesan Mas Ferry, ikuti regulasi yang ada. Rule-nya seperti apa misalnya. Kalau dulu sehari aja Bapak Ibu bisa menyelesaikan modul langsung bisa pindah ke modul berikutnya. Ini Bapak Ibu untuk bisa benar-benar mempelajari modul itu ada batas waktu untuk bisa pindah ke modul berikutnya. Jangan khawatir, meskipun ada batas waktu, kita sudah mengatur bagaimana Bapak Ibu dipastikan dapat melewati semua prosesnya dengan baik. Dan yang paling penting, kerjakan sendiri Bapak Ibu. Karena itu memang kerjaan sehari-hari Bapak Ibu. Nggak usah curang, nggak usah bikin kepean pas ujian, nggak usah. Pokoknya asal Bapak Ibu kerjakan sendiri, kami yakin itu hasil karya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah minta tolong siapapun, kami percaya dengan kemampuan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Ferry atas penjelasan yang luar biasa yang sudah membantu saya menjawab berbagai pertanyaan dari Bapak Ibu guru ya. Nah, yang paling pesan sekali lagi harus mempunyai integritas dalam mengerjakannya. Tunjukkanlah Bapak Ibu itu adalah guru-guru yang berintegritas sebagai contoh untuk anak-anaknya. Jangan sampai nggak lulus hanya karena masalah-masalah sepele. Yakin dengan kemampuan sendiri Bapak Ibu pasti bisa. Gitu kan? Betul Bu. Diminum dulu Mas. Ayo Bu, mari Bu. Ya, nanti dingin sayang ya. Ya. Enak sekali ya Mas ya. Oh, mantap. Alhamdulillah ini rezeki nih bisa minum kopi siang-siang sambil sambil ngobrol sama Bapak Ibu, minum kopi Mandailing. Ada yang dari Mandailing? Pasti yang dari Mandailing sangat senang ya kopinya saya minum. Karena ini memang salah satu kesukaan saya. Selain Aceh Gayo, Lintong, Mandailing itu adalah kopi-kopi saya. Kalau dari Jawa itu Ijen, itu termasuk Bali Kitamani, Flores itu juga kopi-kopi, Papua itu juga kopi-kopi yang nikmat luar biasa. Kopi Indonesia semua punya cita rasa tersendiri dan daya tarik tersendiri. Itu loh Mas Dir. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan. Semua punya kelebihan masing-masing. Baik, saya mau mulai menjawab ini pertanyaan Bapak Ibu yang sudah dikurasi oleh tim ya yang ada di ruangan ini. Saya ditemani oleh tim dari Direktorat PPG, dari tim kerjasama itu sudah mengkurasi pertanyaan Bapak Ibu sejak mulai dari form hingga yang Bapak Ibu tulis di komen. Ini pertanyaan yang pertama oleh Ibu Mia Amelia. Apa kabar Ibu Mia Amelia? Semoga Ibu masih menyimak ya live ini. Pertanyaannya, saya belum lolos administrasi PPG Daljab 2024. Kapan dibuka lagi administrasinya? Ya, jadi Bu Meli, bagi guru yang belum lolos seleksi administrasi atau yang belum mengikuti seleksi administrasi tahun 2024, karena satu dan lain hal ya, sebenarnya kan 2024 itu kan kami beri kesempatan kepada semua guru yang belum ikut PPG untuk ikut seleksi administrasi. Tapi karena satu dan lain hal, ada yang belum ikut, ada yang belum lolos karena masalah teknis. Nah, bagi yang belum, semua Bapak Ibu guru, karena sekarang yang ada di database kami dari baru 300.000 berapa? Yang seleksi administrasi 489.000. Dari 489.000 padahal ada 800.000 ya, berarti kan sisanya belum. Bagi yang belum lolos administrasi atau yang belum ikut, dapat mengikuti seleksi administrasi lagi tahun 2025 yang akan kita informasikan segera. Waktunya nggak jauh ya, nggak jauh beda lamanya dengan pelaksanaan atau mulai pendaftaran PPG tahun ini. Bapak Ibu, nanti kami jika tim sudah siap dengan UPT kami seluruh Indonesia, kami akan informasikan kapan seleksi administrasi itu dimulai, gitu ya. Dan pantau ya di laman resmi PPG kapan informasi itu ada, dan paling penting adalah di SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Ini ada lagi nih pertanyaan ditujukan ke saya Mas Dir dari Pak Galang underscore Bimze. Izin bertanya, apakah PPG untuk guru tertentu bisa ikut 2 kali dengan linearitas mapel yang berbeda?
sebab kuliah lagi dan memiliki rumpun mapel yang berbeda. Jadi si Pak Galang ini kuliah lagi ya. Betul, Bu. Dia punya 2 ijazah ya berarti ijazah. ya. Nah, bagi yang kasus seperti Pak Galang ini, Bapak Ibu belum bisa mengikuti PPG guru tertentu saat ini. Karena saat ini kami masih prioritaskan untuk penyelesaian bagi guru yang belum memiliki serdik. Silahkan milih bidang studi PPG yang betul-betul linear dengan program studi S1-nya atau yang memang sekarang digunakan, yang ngajar ya, mapelnya apa. Dari 2 ijazah yang Pak Galang miliki, mana sih yang paling digunakan, yang benar-benar digunakan saat ini. Misalkan S1 ekonomi, maka milihlah PPG ekonomi. Kalau S1-nya matematika, ya milih PPG matematika. Silahkan kalau misalnya masih bingung, baca Kemendikbudristek nomor 449 tahun 2024 tentang kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan. Suatu saat kami juga akan memfasilitasi kasus seperti Pak Galang ini, tapi belum saat ini. Ini ada pertanyaan untuk Mas Ferry nih. Ya, ini saya baca ya Bu ya. Ya. Jadi bagaimana caranya biar jurusan bahasa Inggris linier di Dapodik, sedangkan saya mengajar sebagai wali kelas. Alhamdulillah saya lulus administrasi guru tertentu. Nah, untuk Ibu yang memberikan pertanyaan ini, Bu Febri, guru yang memiliki serdik bahasa Inggris sebetulnya ini linier mengajar sebagai guru kelas. Jadi ini kita bisa sama-sama cek ke keputusan Menteri nomor 449 tahun 2024 tadi, dan pastikan status mengajar di Dapodik sebagai guru kelas SD itu memang betul-betul valid atau terdata. Jadi memang bisa dan linier. Itu ya Bu Dirjen. Oh, jadi cek statusnya, jangan sampai tidak linear di situ. Semangat ya Bapak Ibu. Sekarang ada dari Pak Tolok _Ogong. Pertanyaannya, apakah semua yang dinyatakan lulus administrasi akan dipanggil? Jadi tadi Mas Ferry sudah menjawab ya. Semua yang memenuhi persyaratan administrasi tahun 2024 akan dipanggil PPG guru tertentu tahun 2025. Namun secara bertahap Bapak Ibu. Karena kan kapasitas untuk sistem dan lain sebagainya, LPTK tersedia, kemampuan LPTK daya tampung, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Jadi nanti dipanggil secara bertahap. Syaratnya adalah tadi yang pertama kali Mas Ferry sampaikan, itu ada syarat yang harus dipenuhi. Misalnya memenuhi jam mengajar, seperti itu gitu. Kalau sekarang belum terpanggil, jadi yang dipanggil untuk tahap 1 ini, kalau tadi Mas Ferry sebut ada 450.000 ya yang sudah lolos administrasi, yang tahap 1 ini baru 350.000 dulu. Sisanya akan dipanggil di batch 2 plus setelah dibuka seleksi administrasi berikutnya. Jadi kalau kita sekarang total kurang lebih ada 800.000, itu nanti akan kita selesaikan dalam 3 batch. Batch 1 baru 350.000 dulu. Gitu Mas. Ya. Silahkan Mas lanjut ya, dari Pak Wendy aja sekali Yusef, Pak Wendy ya. Dari Pak Wendy, ini pertanyaannya, kapan kepastian pengeluaran nomor sertifikat kelulusan bagi kami peserta piloting PPG guru tertentu tahun 2025 ya? Oh, kalau piloting 2024 harusnya 4, ya Bu ya? Atau peserta retaker yang sudah dinyatakan lulus. Oh, ini retaker 2025 Bu. Retaker 2025 ya. Dan piloting 2024 ya. Gimana Bagi Mas? Bapak Ibu guru retaker tahun 2025 yang telah dinyatakan lulus PPG, tentunya akan segera diberikan sertifikat pendidik. Namun jika sertifikat pendidik belum dapat diberikan secara fisik, data-data kelulusan tersebut tetap akan diproses Bu Pak secara otomatis oleh tim ya. Ini bekerja sama dengan tim penerbitan NRG dan penyaluran tunjangan profesi. Namun Bapak Ibu mesti bersabar karena untuk penyaluran tunjangan bagi guru-guru yang lulus UKPPG tahun 2025 ini bisa dibayarkannya nanti di tahun 2026. Jadi sebelum pencairan sertifikat pendidik akan sudah terbit dahulu gitu ya, intinya begitu. Jadi Bapak Ibu yang lulus tahun 2025 maka proses TPG-nya nanti untuk tahun 2026. Itu Bu Dirjen. Ya, makasih Mas Dir. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya menyapa kembali Bapak Ibu semua. 23.200 lebih Bapak Ibu yang masih bergabung. Juga keluarga besar saya ada seluruh Indonesia, dari Balai Besar GTK, Balai GTK, Kantor GTK seluruh Indonesia yang sudah menyimak, dan juga mitra kami, stakeholder pendidikan dari kantor dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi di seluruh Indonesia yang juga sudah menyimak. Dan juga tentu para guru yang luar biasa yang sekarang sangat serius di sore hari ini masih menyimak live IG ini. Ada dari Aceh hadir, Madura, kemudian ada juga dari Badau, Kapuas Hulu, Pacitan,
dan Lampung hadir dan semuanya. Terima kasih ya sudah hadir di acara sore hari ini. Saya sangat senang Bapak Ibu punya komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi diri melalui pendidikan profesi guru. Ada pertanyaan lagi nih Pak Jusman, Pak. Dari Pak Jusman ya Bu ya. Ini beliau menanyakan kami kemarin lolos administrasi PPG guru tertentu. Nah saat ini saya mengajar di sekolah kecil. Bidang PPG saya IPA. Sedangkan saat ini saya mengajar PJOK. Nah, mengingat di sekolah ini tidak ada PJOK, apakah saya bisa terpanggil PPG? Nah, ini juga pertanyaannya. Saya juga mengajar informatika. Terima kasih. Nah, ini jawabannya ya Pak Jusman. Jadi pertama-tama tentu kami ucapkan selamat Pak. Bapak sudah lolos ataupun sudah lulus ya di seleksi administrasi di awal. Kemudian silahkan dilanjut untuk PPG-nya IPA sampai dengan selesai dan mendapatkan nantinya sertifikat pendidik IPA. Sedangkan untuk linearitas Serdik IPA ini sebetulnya bisa linier atau sesuai Pak, mengajar mapel yang sesuai gitu ya. Apa saja ya sebetulnya sehingga nanti bisa tunjangannya bisa dicairkan. Jadi silahkan Pak Jusman bisa memperhatikan Kepmendikbudristek nomor 4 tahun 2024. Nah, ini juga penting. Nah, untuk jenjang SMP, guru yang mempunyai Serdik IPA dapat mengajar mapel IPA dan juga mengajar mapel prakarya dan juga informatika. Nah, untuk jenjang lainnya juga bisa dipelajari di Kepmen tersebut. Jadi sebetulnya luas sekali untuk bisa mengajar di kesesuaian bidang studi tadi, Bu. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa nih penjelasan Mas Ferry. Bapak Ibu, sudah jelas ya. Nanti kalau belum jelas, karena kan tadi cepat sekali ya, kita berkejaran dengan waktu. Bapak Ibu bisa mutar kembali, nanti kami akan upload siaran langsung ini untuk dicek di menit keberapa sih pertanyaan Bapak Ibu dibacakan dan dijawab oleh Mas Direktur. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Wasia. Ibu Nur Wasia, apa kabar? Semangat ya Bu. Pertanyaannya terkait dengan Bu Nur Wasia ini adalah beliau alumni UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saya sudah mengajar di SMA Al-Azhar Menganti Gresik dengan mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Semoga Bu Nur mendengar ya pertanyaannya saya baca. Dengan mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Namun saya sekarang sedang kuliah lagi mengambil jalur RPL Pendidikan Sejarah. Apakah saya mempunyai kesempatan untuk mengikuti PPG guru tertentu? Karena setelah saya mengecek linearitas, ternyata saya tidak linear. Oh ya, Bu Nur Wasiah, jadi seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu akan segera dibuka ya Bu ya, dengan regulasi linearitas yang baru untuk seleksi 2025 dan akan dijadikan sebagai acuan nanti Ibu bisa memilih bidang studi apa saja yang linear. Jadi saya nggak hafal ya Bu, nanti Ibu bisa membaca tadi Permendikbudristek yang tadi saya bacakan di awal terkait dengan linearitasnya. Kira-kira kalau jurusan Ibu itu linear untuk mengambil PPG apa? Jika sudah mengambil RPL nanti akan seperti apa begitu ya? Nah, terkait dengan seleksi administrasi ini kebetulan ada banyak pertanyaan juga Mas Dir, kapan dibuka gitu ya. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, nanti akan kami informasikan segera. Seperti di live IG ini kan Bapak Ibu sudah mendapatkan jawabannya mulai besok tanggal 8. Begitu juga dengan seleksi administrasi, mohon bersabar menunggu ya. Kita step by step semua akan kita kerjakan bersama-sama. Ini ada juga pertanyaan dari Pak Irfan Syahputra. Pak Irfan, selamat sore. Semoga Pak Irfan semangat terus dan sehat ya. Pertanyaannya misalnya pada saat terpanggil PPG nama kita masih terdaftar di Dapodik, lalu karena kita lulus CPNS kemudian ditempati di kantor dinas, apakah kita masih bisa melanjutkan proses PPG? Jadi untuk Pak Irfan, kasus dengan Pak Irfan mungkin banyak ya, karena sekarang lagi pemanggilan CPNS di semua kementerian. Mungkin kasusnya ada selain Pak Irfan ada yang lain, mungkin ini jawaban bisa dijadikan referensi ya. Peserta yang mengikuti PPG bagi guru tertentu adalah guru yang aktif mengajar pada saat PPG dilaksanakan. Jika Pak Irfan pada saat itu, kan di situ ada ya, pada tahun ajaran terakhir Pak Irfan masih mengajar, aktif mengajar, ya pasti masih bisa ikut. Karena kan Pak Irfan sekarang statusnya masih ngajar ya, aktif mengajar ya Mas betul, ya. Betul. Maka Pak Irfan masih ikut. Jika Pak Irfan yang terpanggil ini masih aktif, tetapi ternyata nanti dicek di data seleksi administrasi, Pak Irfan sudah tidak aktif mengajar karena aktif bekerja di kantor dinas, bukan sebagai guru, yang tidak bisa mengikuti. Kalau dari kasusnya Pak Irfan kan sekarang masih jadi guru ya, jadi masih bisa ikut karena aktif mengajar. Kan itu baru CPNS, baru mau ditempatkan, jadi masih aktif.
Ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sheila Fitri untuk Mas Dil. Silakan Ya, Mas Dil. baik, terima kasih Bu Dirjen. Pertanyaan dari Bu Sheila Fitri. Pertanyaannya, halo Bapak Ibu, izin bertanya, tahun lalu saya ingin mendaftar PPG Daljab. Namun karena ada mutasi dalam Dapodik, karena pindah sekolah, saya tidak dapat mendaftar. Nah, teman-teman yang bersama saya dalam pengajuan Dapodik bisa mendaftar. Nah, apakah tahun ini saya bisa mendaftar menjadi peserta PPG guru tertentu? Terima kasih. Nah, jawabannya Bapak Ibu sekalian, jika mutasi tersebut itu sudah sesuai prosedur dan dinyatakan selesai dan sudah kembali terdata aktif di Dapodik dan juga memenuhi syarat-syarat PPG, tentu ini bisa mengikuti gitu. Jadi silahkan nanti Bu Sheila mengikuti prosesnya di dalam seleksi administrasi melalui SIM PKB-nya. Jika Ibu aktif dan terdata di Dapodik, insya Allah akan muncul. Nah, oleh karena itu kita harus selalu memberikan kewaspadaan terhadap diri kita bahwa kita mesti selalu mengupdate informasi diri di Dapodik maupun istilahnya itu pemutakhiran data Dapodik. Mungkin itu Bu Dirjen ya untuk jawaban Bu Sheila. Ya, terima kasih Mbak Dil. Masih ada pertanyaan loh. Ya, oh ya, ada lanjutan ini dari iya. Bu Andini. Pertanyaannya ada dua. Pertama, berapa lama waktu pelaksanaan PPG guru tertentu tahun ini? Dan yang kedua, bagaimana dengan guru P3K yang tidak memenuhi syarat 24 jam karena guru mapel penuh? Wah, ini P3K ya Bu ya, Iya, iya. berang ini. Banyak sekarang ya. Ya, baik, saya coba jawab ya Bu Dirjen ya. Jadi pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2025 akan dilaksanakan secara full daring ataupun ini jauh lebih fleksibel ya dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi ini tetap sama dengan tahun 2024. Waktu pembelajarannya sekitar 48 hari atau kurang lebih ini ya lebih dari sebulan ya. Kemudian Bapak Ibu yang telah memiliki NIM atau nilai induk mahasiswa ini dapat menyelesaikan pembelajaran, bisa mendaftar dan mengikuti UKP PPG. Jadi bagi yang sudah masuk ke dalam pembelajaran bisa segera menyelesaikan pembelajaran dan juga bersiap untuk ikut uji. Nah, untuk mengikuti PPG itu tidak harus mengajar 24 jam. Namun beban mengajar minimal di sekolah tersebut mestinya terpenuhi. Kemudian terdata aktif di Dapodik dengan riwayat mengajar minimal 1 tahun penuh pada tahun ajaran 2023-2024. Jadi insya Allah bisa sepanjang memenuhi persyaratan yang ada. Ya, terima kasih Mas Dil. Itu tadi jawaban dari Mas Dil yang sangat jelas ya, rinci ya. Ada tadi sempat lewat di komen pertanyaan ini tuh, apakah pemanggilan berdasarkan umur? Jadi tadi Mas Dil sudah sampaikan, karena kita ada 480.000, sedangkan untuk PET 1 350.000 lagi, nanti baru ada berbagai kriteria ya, siapa yang lebih dulu untuk dipanggil. Tapi prinsipnya adalah bahwa semuanya akan dipanggil jika memenuhi syarat administrasi. Semua tanpa kecuali kita akan tuntaskan di tahun ini Bapak Ibu ya, maka bersiap. Jika administrasi hal teknis yang belum beres, segera dibereskan karena sebentar lagi ada seleksi administrasi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ayu Hanifatul, apakah boleh jika sudah masuk perkuliahan S2 namun daftar PPG ya. Bu Ayu semangat ya untuk meningkatkan diri melalui pendidikan S2-nya. Jadi PPG bagi guru tertentu dilaksanakan secara daring. Tadi Mas Dil sudah sampaikan. Jadi tahun ini masih full daring ya, full online. Jadi perubahannya bukan di metode penyampaiannya, tetapi bukan metode kuliahnya, tapi substansinya. Ada penyempurnaan arahan Pak Menteri ya. Itu ada tambah tadi beberapa kompetensi atau pengetahuan agar kebijakan pendidikan bermutu untuk semua, karakter, kepekaan, pendidikan nilai itu Bapak Ibu juga dapatkan ya. Nah, bagi yang S2 seperti yang tadi Ibu tanyakan, dengan S2 dibiayai mandiri bukan beasiswa, silakan saja mengikuti PPG, jadi nggak ada masalah. Itu Ibu atur sendiri waktunya, waktunya pasti menyesuaikan ya, kapan kuliah, karena kuliah PPG guru tertentu itu waktunya disesuaikan, diatur oleh Ibu sendiri. Silahkan, itu tentu sangat fleksibel, sangat dimungkinkan jika sedang kuliah atau sedang mengikuti pendidikan yang lain. Saya kebetulan kan ada program prioritas lain ya Mas ya. Betul. Saya ikut pelatihan guru BK, pelatihan coding KA, pelatihan pembelajaran mendalam, itu masih bisa mengikuti yang karena ini ya PPG ini fleksibel, ditentukan sendiri kapan mau belajar. Yang terjadwal itu adalah di UK-nya ya, di UK-nya nanti.
silahkan Bapak Ibu mendaftar saja. Tapi tadi syaratnya ada, ya misalnya aktif mengajar tadi menjadi syarat utama. Gitu Mas Dir ya. Baik, terima Benar kasih. nggak jawaban saya tadi? Betul Bu Dirjen, betul. Okay, Nah, ini ada lanjutan pertanyaan Bu Dirjen ini dari Fadila Dwi, ini mungkin Ibu ya, Ibu Fadila Dwi. Mohon izin bertanya mengenai PPG Daljab atau guru tertentu ini. Kami sudah muncul notifikasi bahwasanya sudah dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi. Apakah yang mendapatkan notif ini akan ada seleksi lagi? Atau tinggal menunggu plotting pelaksanaannya saja. Terima kasih, semoga Bapak Ibu beserta jajaran disehatkan selalu. Amin, doa yang terima kasih ya. Itu bagus doanya Ibu ya. Ya, langsung kami jawab ya Bu Ya, ya. silakan. Jadi bagi Bapak Ibu yang telah mendapatkan notifikasi memenuhi persyaratan administrasi, berarti telah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Jadi untuk pemanggilannya PPG ini akan dilakukan secara bertahap, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dirjen. Jika Bapak Ibu belum masuk di tahap 1, silahkan menunggu pemanggilan PPG berikutnya. Nah, semoga semuanya bisa selesai di tahun ini ya Bu ya. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih Mas Direktur sudah membantu saya menjawab, dan terima kasih ada Bapak Ibu Guru hingga hampir 1 jam masih membersamai saya. Ada 21.600 Bapak Ibu Guru lebih ya yang masih bergabung menyimak dengan seksama jawaban-jawaban dari saya gitu ya. Ini ada lagi pertanyaan yang mumpung waktunya masih ada, kita kebut ya beberapa pertanyaan yang penting ya. Semua pertanyaan Bapak Ibu itu penting, tapi kita ada yang sama-sama ya, kita coba jawab yang sama-sama, silakan menyesuaikan. Ini dari Pak Irwansyah, pertanyaannya apakah kami yang mengikuti PPG Daljab 2025 atau PPG guru tertentu ya, kemudian dinyatakan lulus menerima tunjangan di tahun depan. Ya, ini pertanyaan tentang tunjangan nih Mas Dir. Jadi ya tentu saja karena memang program kita, kebijakan kita itu adalah peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Jadi memang tidak hanya serta-merta guru-guru dinaikkan gajinya gitu saja, tetapi harus memenuhi dulu kualifikasi kompetensi sebagaimana Undang-Undang Guru Dosen. Bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti PPG dan memenuhi jumlah jam mengajar sebagaimana yang sekarang pada 1,4 juta guru ASN daerah dan 600.000 atau 500.000 guru non ASN yang sekarang sudah lulus. Jadi kita punya lulusan itu tambah Mas Dir dari 1,6 sekarang 1,9 lebih yang sudah, karena kita tambah 600.000 yang kemarin, maka Bapak Ibu itu sudah sebagian besar sudah terima tunjangannya. Dan yang menarik adalah langsung ke rekening guru. Jadi bagi yang lulus tahun 2025 ini dan memenuhi persyaratan yang tadi saya sebut akan menerima tunjangan profesi gurunya di tahun 2026. Jadi kan cara menghitung anggaran itu sekarang untuk tahun yang akan datang. Kami sudah proyeksikan tahun ini akan bertambah 800.000, maka sebentar lagi kami juga akan mengusulkan tambahan anggaran untuk sertifikasi Bapak Ibu itu sejumlah 800.000. Jangan khawatir ya. Yang penting adalah tadi setelah lulus PPG tunjukkan perubahannya yang signifikan, jangan sama aja sudah profesional dengan belum profesional. Kan Bapak Ibu dapat banyak ilmu ya. Tunjukkan pada semua terdekat muridnya bahwa Bapak Ibu benar-benar menggambarkan guru yang profesional dengan seperangkat kompetensi yang harus dikuasai. Ada lagi pertanyaan dari Bu Anita Mulyansari. Selamat sore Bu Anita. Pertanyaannya, saya dapat SK guru Januari 2024. Oh, jadi Bu Anita masih guru baru ya. Sampai sekarang masih menjadi guru. Bisakah saya terjaring sertifikasi PPG dalam jabatan atau guru tertentu ya? Atau saya harus ikut PPG prajabatan? Nah, mungkin ada yang sama ya kasusnya dengan Bu Anita ini. Berdasarkan peraturan atau regulasi yang berlaku saat ini, seperti Permendikbudristek yang tadi dibacakan oleh Mas Dir, seleksi PPG bagi guru tertentu, salah satu syaratnya adalah bagi guru tercatat aktif mengajar pada saat pelaksanaan seleksi PPG sebagai guru aktif mengajar minimal 1 tahun pada tahun ajaran 2023-2024. Nah, sekarang Ibu Anita memenuhi syarat itu apa tidak? Jadi, guru-guru yang baru diangkat tahun 2024 dan seterusnya tentu belum aktif mengajar selama 1 tahun kan? Karena baru diangkat, belum mengajar tahun ajaran tadi tuh 2023-2024. Jadi belum bisa mengikuti PPG bagi guru tertentu. Nah, silahkan menunggu informasi untuk pelaksanaan PPG calon guru ya bagi ibu guru seperti Ibu Anita. Ya. Ini ada pertanyaan buat kita berdua nih Mas Dir ya.
Nanti bagi yang pertanyaannya adalah dari Ibu Eli Agustina. Nah, Berkas apa saja yang harus dipersiapkan, Pak Mas Dir? Ya, apa nih Mas Dir? Ya, baik Bu Dirjen. Jadi dari Bu Eli Agustina menanyakan berkas apa saja yang harus dipersiapkan untuk administrasi PPG bagi guru tertentu. Jadi sebetulnya izin menjawab Bu Dirjen. Ya, silakan. Jadi syarat administrasi untuk seleksi PPG guru tertentu antara lain adalah NIK yang telah sesuai atau sepadan antara Dapodik dengan Dukcapil. Ya. Jadi pastikan jumlahnya, angkanya, dan urutannya itu tepat gitu ya. Jadi NIK-nya itu memang betul-betul sama antara di Dapodik dan dengan di Dukcapil. Kemudian yang kedua, belum memiliki sertifikat pendidik. Ini penting sekali. Jadi yang sudah otomatis tidak bisa. Kemudian berikutnya memiliki ijazah S1 atau D4. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum memiliki ijazah S1 ya belum bisa untuk mendaftar untuk menjadi lolos gitu ya. Artinya kalau mendaftar saja mungkin bisa. Nah, kemudian sebagai guru tercatat sebagai guru atau kepala sekolah dan terdata aktif pada Dapodik serta tercatat memiliki satu induk pada satuan pendidikan formal. Dan ada syarat-syarat lainnya yang ditetapkan di dalam aturan-aturan seleksi administrasi. Nah, untuk syarat administrasi pada saat lapor sebagai peserta atau mahasiswa PPG, jika nanti Bapak Ibu setelah lolos administrasi dipanggil untuk ikut PPG, maka ketika saat lapor ke LPTK, itu Bapak Ibu mesti atau membawa persyaratan biodata mahasiswa sesuai format dari PD Dikti. Kemudian juga membawa ijazah S1 D4 yang telah dilegalisir, transkrip nilai, kemudian kartu identitas, KTP atau SIM, pas foto berwarna dimensi 4x6, surat keterangan sehat dari fasilitas layanan kesehatan, dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh kementerian ataupun ditetapkan oleh LPTK penyelenggara. Mungkin itu Bu Dirjen semua pertanyaannya. Terima kasih, luar biasa nih Mas Dir udah menjawab pertanyaan terkait dengan berkas ya. Jadi ingat tadi sudah disampaikan dengan rinci ya, berkas apa saja yang harus disampaikan, harus disiapkan. Sebentar lagi ya pemanggilan mulai besok, Bapak Ibu cek ya di akunnya. Mungkin nanti tengah malam pukul 00.0001 sudah ada nih panggilannya. Dicek aja notifikasinya. Jadi Bapak Ibu demikian ya, tak terasa ada memang banyak pertanyaan yang belum dijawab Mas Dir ya. Ada banyak pertanyaan yang senada misalnya terkait dengan apakah PLB itu linear dengan SD, apakah IPA, matematika, linear dan sebagainya ya. Terkait dengan linearitas, karena pertanyaan itu hampir banyak sekali dan hampir sama, Bapak Ibu bisa ngecek ya Permendikdasmen atau Permendikbudristek tentang linearitas. Kira-kira apa sih dalam guru tertentu itu linear mengambil PPG apa gitu. Silahkan dicek di sana sehingga tidak saya jawab satu persatu karena pertanyaannya hampir sama. Ya, tak terasa sudah 1 jam kita bersama ngopi sore bareng saya, ngobrol pintar bareng Bu Nunu, dan kita kedatangan teman ngopi saya, Mas Direktur Ferry, yang begitu cakap menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Saya yakin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, baik di Google Form yang kami lampirkan maupun yang sekarang menulis. Bahkan ketika flyer itu mulai di-upload itu banyak sekali pertanyaan. Tapi tadi kami juga sudah berusaha mengkurasi kira-kira pertanyaan yang hampir sama itu seperti apa. Semoga nanti setelah Bapak Ibu ada yang masih bertanya apa yang sudah kami jawab, berarti kan terlewat ya. Nanti silahkan diputar kembali video yang sudah video dari live ngopi sore bareng Bu Nunu ini untuk dicek jawaban dari pertanyaan kami. Dan tadi pesannya adalah bahwa kalau ada masalah, bertemu dengan permasalahan pada saat seleksi administrasi, silahkan bertanya di helpdesk yang sudah disebutkan oleh Mas Direktur tadi ya. Jangan percaya pada informasi apapun. Sekali lagi bahwa PPG ini itu gratis, hanya dikoordinasikan oleh Direktorat PPG, tidak ada yang lain, dilaksanakan oleh LPTK. Jangan percaya dengan informasi yang beredar tentang PPG guru tertentu, terutama terkait dengan pembiayaan untuk seleksi administrasi atau apapun, itu tidak ada. Semuanya gratis Bapak Ibu, jangan percaya apapun dengan dalih apapun terkait dengan pembiayaan ini. Kami mendedikasikan diri menyiapkan anggaran yang cukup untuk bisa melaksanakan PPG bagi guru tertentu secara gratis. Kenapa saya paling wanti-wanti, pesan wanti-wanti, karena memang banyak sekali informasi yang menyesatkan, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terkait dengan PPG ini. Karena ini adalah
program yang sangat diminati dan sangat ditunggu ya, sehingga Bapak Ibu jangan sampai mudah terhasut atau termakan informasi-informasi yang tidak benar. Kembali ke pasal 1, laman di PPG kemendikdasmen.go.id atau di media sosial PPG, atau ke helpdesk-nya ada, bisa telepon, bisa nulis. Tadi lamannya apa Mas Ferry? Ya, ppg.dikdasmen.go.id. Nah, ya. ppg atau dikdasmen.go.id itu laman resminya, nggak ada laman lain. Nah itu ya Bapak Ibu, laman resmi kami sekali lagi gratis, tidak dipungut biaya. Dan ingat, jika ada yang menyampaikan terkait dengan biaya itu adalah oknum yang tidak resmi, yang patut diwaspadai, laporkan pada kami jika ada yang seperti itu. Terima kasih kepada Mas Ferry yang sudah meluangkan waktu ya untuk bersama kita, dan terima kasih kepada semua tim. Boleh disapa semua tim yang sekarang hadir. Ya, lambaikan tangan ini semuanya yang sudah membantu saya, Bapak Ibu, mereka yang sangat setia mencatat semua pertanyaannya. Sampaikan halo, apa kabar semuanya? Baik. Ya. Ya, kami mohon maaf jika semua pertanyaan dan komentar belum terbaca. Sampai jumpa di sesi ngopi live IG ngopi bareng Bu Nunu selanjutnya. Ada pantun enggak ya? Punya pantun enggak Mas Dir? Ini ada pantun satu ada, nih, ya? Dirjen, sebelum kita... Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu. Ya. Baik. Pergi ke kelas kita mengajar. Cakep. Melangkah mantap berpakaian formal. Keren. Guru profesional terus belajar. Membimbing murid secara optimal. Keren. Saya nggak mau kalah nih sama pantunnya Mas Direktur. Pantun saya, bergerak lurus kita berjalan. Cakep. Terus melangkah dengan cekatan. Cakep. Kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Cakep. Bersama kita majukan pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa dan sampai bertemu di Ngopi Ngobrol Pintar bareng Bu Nunu di kesempatan berikutnya. Pantau terus Instagram Bu Nunu ya. Ajak teman-temannya untuk ikut follow ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.